Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Ada yang tahu apa sih pendidikan inklusi itu? Jadi, kita bahas bersama-sama ya, apa sih itu pendidikan inklusi? Jadi, pendidikan inklusi itu adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak kebutuhan khusus yang harus belajar di sekolah terdekat yang biasanya itu dilakukan bersama teman-teman seusianya. Nah, pendidikan inklusif ini mempunyai 4 karakter. Apa aja sih 4 karakter itu? Yuk kita bahas. Jadi 4 karakter itu yang pertama ada kurikulum yang fleksibel. Jadi kita belajar itu untuk anak kebutuhan khusus kita harus mempunyai kurikulum yang fleksibel. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang fleksibel, sama halnya dengan kurikulum. Jadi di pembelajaran ini kita sebagai pendidik atau guru itu kita harus memberikan pembelajaran yang fleksibel. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem evaluasi yang fleksibel. Jadi setelah belajar kita harus bisa mengevaluasi atau memberikan evaluasi dalam pembelajaran tersebut yang sangat fleksibel agar anak-anak atau peserta didik itu dapat memahami apa yang kita pelajari. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran yang ramah. Kita sebagai pendidik harus mempunyai kesabaran serta sikap atau sifat yang ramah kepada anak-anak berkebutuhan khusus, bukan pada anak berkebutuhan khusus saja, tetapi kepada anak-anak yang normal dan mempunyai karakteristik tersebut. Nah, terus bukan hanya karakteristik doang. Jadi pendidikan inklusif itu juga mempunyai tujuan, yaitu apa aja sih tujuannya? Yaitu tujuan dari pendidikan inklusif ini yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, selain itu juga tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, selain tujuan, pendidikan inklusif ini memiliki manfaat. Yang pertama yaitu manfaatnya anak-anak dapat mengembangkan persahabatan, persaudaraan, dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi dengan satu sama lain. Terus selain itu anak-anak dapat mempelajari bagaimana harus bersikap toleransi kepada orang lain atau sesamanya. Baik, selain manfaat, pendidikan inklusif ini ada tripologinya. Dalam tripologi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara fisik atau mental dan secara geografis. Nah, mari kita bahas secara fisik dan mental. Di dalam fisik dan mental ini itu pendidikan inklusif itu ada banyak sekali. Contohnya seperti cacat fisik, buta tuli, cacat mental, autis, dan lain-lain. Nah, itu tadi kan secara fisik dan mental. Nah, sekarang kita bahas secara geografis. Yaitu secara geografis itu ada hal yang tempat terpencil, perbatasan, pulau-pulau besar, pulau-pulau pesisir, dan daerah-daerah konflik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah pendidikan inklusif tripologi dibagi menjadi 2. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan inklusif itu pasti ada kendala-kendala implementasinya. Apa aja sih kendala-kendala implementasinya dalam pendidikan inklusif itu? Jadi kendalanya yaitu yang pertama kurangnya keterampilan pendidik. Terus yang kedua ada
belum memadainya sarana dan prasarana dengan baik. Yang ketiga yaitu ada rendahnya kesadaran orang tua. Yang keempat yaitu masyarakat dan orang tua itu kurang dalam mendukung pendidikan inklusif. Jadi kita sebagai pendidik, jika kita memiliki atau di lingkungan kita itu ada yang anak berkebutuhan khusus, jadi kita harus lebih banyak mendukung untuk anak ini berpendidikan inklusif, atau kita dapat menerapkan sendiri dalam bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terus dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasannya berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pengertian inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan peserta didik secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.